Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita dan penuntun langkah kami, serta obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan, merenungkan, menghayatinya dalam hidup kami, serta melakukannya dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka-cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, di sini kita melihat perumpamaan tentang anak yang hilang yang tujuannya sama dengan kedua perumpamaan sebelumnya, yaitu untuk menunjukkan betapa senangnya Allah dengan pertobatan orang-orang yang berdosa, bahkan yang sangat berdosa sekalipun, dan betapa ia siap menerima dan menjamu mereka pada saat mereka mau kembali dan bertobat. Perumpamaan ini menggambarkan Allah sebagai Bapa bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh keluarga Adam dan Hawa. Dan kita semua adalah keturunannya. Kita semua mempunyai satu Bapa dan satu Allah pencipta. Darinya lah kita ada, di dalam Dialah kita tetap ada, dan olehnya lah kita terus dipelihara. Dialah Bapa kita. Dia memberikan didikan dan bagian kepada kita dan akan menyertakan kita dalam perjanjiannya atau mengeluarkan kita darinya, tergantung apakah kita anak-anaknya yang patuh kepadanya atau tidak. Perumpamaan ini juga menggambarkan anak-anak manusia sebagai orang yang berbeda-beda tabiatnya. Walaupun semuanya mempunyai hubungan dengan Allah sebagai Bapa mereka, ia mempunyai dua anak, yang satu seorang yang tegas dan serius, pendiam dan keras, dan berpembawaan tenang, namun sama sekali tidak ramah terhadap orang-orang di sekelilingnya. Orang seperti ini biasanya memegang teguh segala didikan yang telah diterimanya dan tidak akan mudah tergoda untuk menjauh darinya. Sedangkan yang lain adalah seorang yang mudah bimbang dan sering berubah-ubah pendirian, yang tidak mau dikekang, suka berpetualang dan mencoba-coba berbagai hal yang baru. Dan jika terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk, kemungkinan besar ia akan menjadi orang yang tidak bermoral, kendati dengan pendidikan baik yang sudah diterimanya selama ini. Kita telah mendengar bagaimana permintaan anak bungsu kepada ayahnya. Ia dengan angkuh dan sedikit agak kurang sopan dan kurang ajar mengatakan, "Bapa, berikanlah kepadaku." Sebenarnya bisa saja ia menambahkan sedikit lagi dengan kata supaya terlihat agak lebih sopan. "Tolonglah Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Bukan yang menurutmu sesuai untuk diberikan kepadaku, melainkan apa yang menjadi hakku." Di sini juga tampak bahwa dia adalah seorang pribadi yang egois. Kalau kita perhatikan, sungguh tidak baik dan akan menjurus pada kejahatan jika manusia melihat karunia-karunia Allah sebagai utang. "Berikanlah kepadaku bagianku, semua bagianku sebagai anak." Selain itu, kita juga menemukan bahwa ia muak dengan perintah ayahnya, dengan segala peraturan dan disiplin yang baik dalam keluarganya, dan lebih menambahkan apa yang dengan keliru disebut sebagai kebebasan, yang sebetulnya justru merupakan perbudakan terbesar, sebab demikianlah adanya kebebasan untuk berdosa. Ia mau menjauhkan dirinya dari pandangan mata ayahnya, sebab mata itu sering mengawasinya.
Ia tidak mempercayai pengaturan ayahnya. Ia menginginkan bagian harta miliknya sendiri, sebab ia berpikir bahwa ayahnya ingin mengumpulkan uang untuknya di kemudian hari, dan karena itu ayahnya akan membatasi pengeluarannya pada saat ini, dan dia tidak menyukai hal itu. Dan dia juga bangga akan dirinya sendiri, dan dengan angkuh berpikir bahwa dirinya sudah hebat, sudah mapan, sudah dewasa. Banyak anak muda dihancurkan oleh kesombongan dan nafsu-nafsu yang lain. Berbanding terbalik, ayahnya seorang ayah yang baik. Ia membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka dan memberi anak bungsunya apa yang telah menjadi bagiannya dan menawarkan bagian lain lagi kepada anak sulungnya yang jumlahnya mungkin seperti yang seharusnya. Dan ia mengatakan, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita dapat melihat bahwa ayahnya adalah ayah yang ingin menyenangkan kedua putranya. Ia bukan ayah yang tidak baik seperti yang dibayangkan ketika ia dimintai untuk pembagian harta, bagian anak bungsu. Saudara-saudari terkasih, keadaan anak yang hilang dalam petualangannya ini menggambarkan kepada kita suatu keadaan dosa di mana kita meninggalkan Allah dan menjauhkan diri darinya. Hakikat dosa adalah meninggalkan Allah. Ia pergi dan berjalan menjauh dari rumah ayahnya. Karena dosa adalah keadaan di mana kita menghabiskan segala sesuatu. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya, menghabiskan bersama-sama dengan para pelacur. Keadaan dosa adalah keadaan yang serba kekurangan. Setelah dihabiskannya semuanya untuk pelacur-pelacurnya, mereka pun meninggalkan dia untuk mencari korban lain yang serupa. Lalu timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Keadaan dosa adalah keadaan perbudakan dan kecemaran. Ketika kehidupan boros anak muda itu membuatnya kelaparan, kelaparan membawanya pada perbudakan. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Keadaan dosa adalah keadaan di mana kita tidak bisa mengharapkan penghiburan dari makhluk manapun. Tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Karena mereka tahu bahwa ia sendirilah yang mengakibatkan kesengsaraan pada dirinya. Keadaan dosa adalah keadaan mati. Anakku ini telah mati. Keadaan dosa adalah keadaan terhilang. Anakku ini telah hilang dari segala sesuatu yang baik, hilang dari segala kebajikan dan kehormatan, hilang dari rumah ayahnya dan keluarganya, pun tidak bersuka cita karenanya. Keadaan dosa adalah keadaan yang gila dan kacau balau. Ini ditunjukkan dalam ungkapan di ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, yang menunjukkan bahwa sebelumnya ia tidak sadar. Saudara-saudari terkasih, di sini kita mau melihat kepulangannya dari petualangan ini. Kepulangannya dengan rasa menyesal kepada ayahnya. Apa yang membuatnya kembali dan bertobat? Yang membuatnya kembali dan bertobat adalah penderitaannya. Ketika ia berkekurangan, ia menyadari dirinya. Ia berpikir betapa akan jauh lebih baik keadaannya jika ia kembali. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang bekerja sebagai buruh harian berlimpah-limpah makanannya. Betapa baiknya rumah yang dimiliki oleh bapakku. Dan itu semua membuat si anak bungsu itu pingin kembali, pingin pulang ke rumah bapaknya. Dan itu tampak dengan perkataan bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Ia memutuskan apa yang dilakukannya, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Ia tidak mau berlambat-lambat, tetapi segera bangkit dan pergi. Ia menentukan apa yang akan dikatakannya nanti. Dan pertobatan yang sejati adalah bangkit dan datang kepada Allah. Inilah kami datang kepadamu. Sehingga kita bisa datang dan memaparkan perkara kita di hadapan Allah, di hadapan Bapa kita. Kita diberi kebebasan untuk berbicara. Anak muda ini mengakui kesalahannya dan kebodohannya dengan berkata, aku telah berdosa. Ia mengakui dosa-dosanya. Aku telah berdosa terhadap
surga dan terhadap Bapa. Ia akan menghakimi dan mempersalahkan dirinya sendiri atas semua dosa itu dan mengaku bahwa ia telah menyia-nyiakan segala hak istimewa yang diterimanya dari Bapaknya. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa. Allah senang dipanggil Bapa, baik oleh orang-orang yang bertobat maupun yang memohon. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jika engkau mau kembali, hai Israel, kembalilah engkau kepadaku dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara terkasih, ketika Bapa melihat anaknya dari jauh, ayahnya berseru kepada hambanya. Tentu ia melihat dengan mata yang penuh belas kasih walaupun masih jauh. Selain dengan mata yang penuh belas kasih, dengan hati yang penuh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia cepat melangkah, ia berlari, menunjukkan betapa siap dan sigapnya Allah dalam menunjukkan belas kasihnya kepada kita. Dia merangkul anaknya, ia menciumnya, walaupun anak itu telah mengakui tadi segala kesalahan, kekurangan dan keberdosaannya, ketaklayakannya di hadapan Bapa. Ia berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Sukacita dan kegembiraan besar yang ditimbulkan karena kepulangannya. Anak lembu tambun yang dibawa itu tidak hanya disembelih sebagai pesta untuknya, melainkan juga sebagai perayaan besar bagi seluruh keluarganya. Marilah kita makan dan bersukacita, sebab hari ini hari yang baik. Saudara-saudari terkasih, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang menunggu kita kapan kita mau kembali. Allah Bapa kami, sumber cahaya mulia, di dunia ini kami sudah Kau perkenankan mencicipi hidup surgawi. Semoga terang-Mu membimbing kami seumur hidup hingga akhirnya kami memasuki cahaya-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.